Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, jam pertama dan kedua kalian sudah belajar olahraga. Tentu tubuh kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu segar bugar, makan yang sehat, jaga imun tubuh kita agar kita tetap sehat. Baiklah, untuk pelajaran yang ketiga dan keempat ini fikih pembelajaran. Kalau minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum atau sesudah. Nah, sekarang kita belajar tentang sholat jamak. Apa sih sholat jamak? Sholat jamak yaitu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Gue tegaskan lagi, sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Contohnya yang boleh dijamak adalah duhur sama asar, maghrib sama isya. Subuh tidak boleh, tidak bisa dijamak, harus tetap dilaksanakan sendiri. Jamak ini duhur digabung bersama asar, maghrib bersama isya dalam satu waktu. Tidak boleh asar sama maghrib, tidak boleh. Jadi ketentuannya duhur sama asar, maghrib sama isya. Kenapa Bu kok dilaksanakan sholat jamak? Sholat jamak dilaksanakan apabila satu, kita dalam perjalanan jauh, menempuh jarak minimal 80,664 km. Paling sedikit. Kalau kurang dari itu tidak boleh kalian melaksanakan jamak. Misalnya dari sini ke situ Bondo hanya 27 km, tidak boleh melakukan jamak. Jadi perjalanannya yaitu jaraknya 80,64 km paling sedikit. Itu yang pertama, boleh dijamak. Yang kedua yaitu perjalanan kita dalam kebaikan, bukan perjalanan berbuat maksiat. Contohnya perjalanan jauh tapi berniat untuk mencuri, tidak boleh dijamak. Jadi perjalanannya mempunyai tujuan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila terjadi kekhawatiran atau ketakutan, misalnya bencana alam, ada perang, kekacauan, hujan lebat dan angin itu sangat kencang, itu boleh dijamak, ya. Kemudian sholat jamak itu ada dua. Yang pertama sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim bagaimana? Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, yaitu di awal sholat, di awal waktu sholat. Contohnya duhur dengan asar dilaksanakan pada saat duhur. Jadi duhur asar dilaksanakan pada saat sholat duhur, itu jamak takdim. Jamak yang kedua, takhir. Apa takhir? Menggabungkan dua sholat fardu tapi di akhir sholat yang kedua, di akhir waktu. Contohnya duhur sama asar dikerjakan pada saat sholat asar. Jadi dikerjakan waktu sholat asar, duhur digabung pada saat sholat asar. Misalnya kita ke Surabaya, nyampe di Probolinggo sudah duhur, dijamak pada saat sholat duhur, asar langsung digabung. Nah, itu jamak takdim. Misalnya dikerjakan pada saat asar, duhur dijadikan satu ke asar, itu namanya jamak takhir. Bagaimana cara menjalankan sholat jamak? Misalnya pada saat sholat jamak takdim, misalnya asar ditarik ke duhur, jadi sholat duhur pertama niat, sebelum sholat, sebelum takbir kita berniat untuk jamak takdim, yaitu duhur dan asar, atau maghrib sama isya dikerjakan pada saat maghrib. Kita niat dulu jamak takdim, setelah itu sholat duhur dulu 4 rakaat. Setelah sholat duhur 4 rakaat langsung berdiri, tidak perlu zikir dulu, tidak perlu bacaan apa-apa, berdiri lagi, sholat asar 4 rakaat kalau jamak takdim. Kalau takhir misalnya sama ketentuannya,
niat dulu sholat jamak takhir pada waktu asar ya. Sholat asar dulu 4 rakaat diniatkan. Setelah salam sholat asar, kemudian berdiri langsung tanpa zikir, sholat duhur dikerjakan. Begitupun yang maghrib, kalau dikerjakan waktu takdim, maghribnya dulu 3 rakaat, baru isya-nya 4 rakaat. Kalau takhir dikerjakan waktu sholat isya, pada saat isya 4 rakaat, setelah itu berdiri lagi langsung maghrib. Niatnya bagaimana, Bu? Ada niat, ada yang dibacakan ya, ada yang sudah diniatkan dalam hati. Misalnya dalam hati sholat jamak takdim maghrib dengan isya, jadi dikerjakan pada saat maghrib. Pada saat maghrib kita sholat niat untuk jamak takdim. Yang pertama adalah sholat maghrib 3 rakaat karena lillahi ta'ala ya. Itu setelah itu bangun sholat isya. Nah, apabila dasrak, Bu, harus dibacakan, boleh dibacakan. Kalau sudah dalam hati niat itu mau sholat, tidak apa-apa, Allah itu maha tahu. Kalau yang biasa dibacakan, misalnya sholat zuhur jamak takdim, jadi bacaannya usarli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblata majmu'ati ma'al asri jam'i takdimi lillahi ta'ala. Nah, bedanya di takdimi. Kalau takhir, takhiri lillahi ta'ala. Nah, tentang bacaan niat, kalau yang biasa membacakan niat dengan usolli, itu kalian bisa pelajari, hafalkan dalam buku LKS Fikih halaman 15. Dibacakan di situ. Kalau takdim bagaimana? Bedanya kalau takdim takdimi lillahi ta'ala. Kalau takhir takhiri lillahi ta'ala. Sholatnya maghrib, maghribi ada berapa? Salah ada 3. Nah, itu bedanya ya. Bisa dibacakan, dihafalkan niat sholatnya dalam LKS halaman 15. Bagi yang tidak mengucapkan pakai usolli, cukup dalam hati, sudah Bapak, itu Allah sudah maha tahu. Baiklah anak-anak, sudah mengerti ya tentang bagaimana sholat jamak dan ketentuannya dan pelaksanaan sholat jamak. Saya kira itu saja. Nanti silakan yang biasa dibacakan dengan nyaring, niatnya kalian hafalkan dan pelajari dalam buku LKS halaman 15. Kiranya itu saja. Kelas 3 tetap semangat belajar dan selalu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.